karena kan kita sebuah masyarakat kan harus sesuai sama norma ya. Nah, norma kan pasti berpatokan sama Pancasila itu. Kalau orang nggak menggunakan Pancasila sebagai ideologi ya dia nggak bisa bermasyarakat dengan baik. Setuju sih kalau aku, karena gimana ya, selain kita masyarakat kalau misalnya nggak punya pegangan ya kita nggak bakal bisa ngejalanin hidup sesuai dengan kendali. Sama halnya seperti orang yang beragama, mereka punya pegangan yaitu Al-Quran ya, sama seperti kita karena kita juga warga Indonesia jadi kita punya pegangan yaitu Pancasila. Kalau menurutku sih saya setuju aja. Karena saya pernah dengar bahwa Pancasila disebut sebagai way of life, yang artinya Pancasila digunakan sebagai pegangan dan petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya juga setuju karena Pancasila merupakan sebuah petunjuk atau pedoman bagi masyarakat dalam melakukan sesuatu. Setuju. Karena Pancasila memiliki landasan yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Karena di negara ini, dasar dari negara ini adalah Pancasila. Ya karena emang sesuai tujuannya ya Pancasila kan menurut pemahamanku untuk mengatur pandangan masyarakat lebih biar lebih terarah gitu. Kalau pandangan ini kayaknya lebih ke pedoman aja sih. Karena orang-orang yang pakai pandang kalau dalam membuat kebijakan keputusan itu pasti baliknya ke Pancasila. Bisa jadi. Kenapa juga? Kok bisa jadi? Kenapa kok enggak iya? Kenapa kok enggak? Karena sekarang banyak orang yang meskipun dia nggak berpedoman dengan Pancasila, dia juga bisa bersatu sama orang lain, sama masyarakat lain. Setuju banget. Kenapa tuh? Karena dengan Pancasila itu, dimana Pancasila itu kan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ya, dari kita yang beragam itu benar-benar menjadi pemersatu bangsa. Apalagi kita sebagai masyarakat itu beragam dan kita juga pasti punya rasa toleransi. Nah itu yang bikin kita semakin kuat buat jadi satu kesatuan dalam negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman suku dan budaya. Hal itu mengharuskan bahwa Indonesia harus mempunyai pegangan teguh untuk mempersatukan perbedaan itu. Jadi Pancasila lah sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Setuju. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena kan negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, pulau, dan beragam etnis. Nah, di sini Pancasila dapat membentuk kesatuan yang menunjukkan bagaimana dan siapa Republik Indonesia serta siapa saja yang ada di dalamnya. Setuju, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sudah dipilih dan disepakati oleh para tokoh terdahulu. Sangat setuju. alasannya? Karena di dalam Pancasila kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya. Ya di Indonesia kan juga banyak tuh agama-agama. Ya seharusnya sih Pancasila tuh sebagai gagasan atau gagasan negara, anggapannya seharusnya masyarakat itu nggak pecah belah gitu, biar harus ada. Saya kan balik ke pertanyaan nomor 2 kan. Kayak segala sesuatu itu pasti balik ke Pancasila. Jadi kadang walaupun ada kasus yang bikin ricuh gitu, misalkan yang hubungannya dengan rasisme atau apa, pasti kan baliknya ke Pancasila. Setuju sih, soalnya banyak, menurut aku ya, banyak masyarakat tuh yang udah nggak menerapkan Pancasila gitu sebagai ideologi. Perkembangan zaman sih, karena di era digital ini sekarang ya sebenarnya banyak ya cara buat menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti misal membuat platform media terus nyangkutin dengan Pancasila. Cuman orang-orang terdahulu tuh kan nggak paham ya cara pakai teknologi. Nah itu tuh yang bikin kita kadang merasa kalau orang-orang itu ketinggalan gitu loh, bagaimana caranya belajar buat Pancasila tuh gimana, nilai-nilai gimana. Apalagi sekarang anak-anaknya tuh udah kecanduan yang
banyak pengaruh budaya dari luar gitu. Kayaknya kalau dilihat sekarang ini Pancasila sangat mengalami penurunan yang drastis ya. Bisa dilihat sekarang anak muda, remaja atau anak sekolah kurangnya pengetahuan tentang Pancasila, dan bahkan mereka sangat tidak memiliki etika yang baik, seperti mereka tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, dan tidak banyak juga anak zaman sekarang tidak hafal sila dan Pancasila. Nah, tentu saja hal itu bertentangan dengan dasar NKRI, sehingga membuat minat cinta terhadap Pancasila itu turun, dan juga pengitisan terhadap ideologi Pancasila. Karena menurut saya di masyarakat Indonesia cenderung memiliki penurunan minat terhadap Pancasila karena mudahnya akses berbagai paham yang diterima melalui media sosial. Ya kalau dari saya setuju. Karena Sekarang udah banyak orang-orang asing yang ada di Indonesia untuk mempengaruhi kayak masyarakat dan remaja-remaja yang ada di Indonesia. contoh dari bentuk mempengaruhi itu seperti apa, Mas? Misalnya? Untuk mempengaruhi karena perilaku dari orang asing yang selalu memberi contoh yang tidak benar. Ya banyaknya pemahaman dari negara lain tuh pasti bikin kayak anak-anak yang masih belum mengerti Pancasila tuh pasti kayak terkikis gitu. Padahal sebenarnya kita sudah punya sendiri ideologi bangsa sendiri. Kalau dibilang terkikis sih enggak, cuma mungkin muncul ke dalam bentuk yang baru. Setuju, karena di dalam Pancasila kan juga ada nilai-nilai tentang semua kejahatan itu kan. Kalau sekarang mungkin ini ya, karena perkembangan teknologi mungkin bisa kali ya dalam video animasi atau mungkin dengan media pembelajaran website yang kayak gitu-gitu kan anak-anak pasti tertarik ya, apalagi dibikin kartun mungkin, terus jangan yang bahasanya berat, mungkin bisa dibikin bahasanya tuh yang lebih dipahami sama anak-anak, mungkin bisa lebih tertarik. Menguatkan nilai-nilai penanaman dan pemahaman Pancasila bisa dilakukan dengan cara menunjukkan sikap yang positif. Contohnya seperti menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, kemudian mempertahankan Pancasila agar tetap lestari dan kesetiaan terhadap Pancasila. Karena dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka kita memiliki pandangan hidup yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Iya setuju Mbak, karena Pancasila itu tidak hanya menjadi pelengkap saja, tapi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari dari warga Indonesia. Makanya banyak hal-hal yang terjadi seperti itu karena mereka sudah merupakan gagasan awal dari terbentuknya Indonesia, itu Pancasila kan. Kalau misalnya mereka itu paham dan sadar, tapi seharusnya itu tuh nggak sebanyak itu. Soalnya kan kalau orang itu nanti hubungannya sama nilai-nilai yang ada di masyarakat. Iya, menurutku setuju sih buat silabus baru karena kan zaman terus berkembang ya. Kalau misalkan teknologi semakin canggih ya, kalau pakai peraturan yang lama kayaknya kurang kondusif, soalnya banyak budaya-budaya baru yang masuk ke Indonesia yang harus dikondisikan. Bisa sih dengan ini undang-undang IT itu mungkin bisa diperketat lagi, bisa mungkin bisa jadi revisi atau mungkin bisa jadi penguat satu sama lain kayak gitu. Yang pertama itu menurut saya ya, membina kerukunan antar umat beragama, baik yang seagama maupun tidak. Yang kedua, selalu menaati aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, senantiasa menjalani ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing sebagai upaya untuk mengendalikan diri. Yang keempat, mematuhi hukuman yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi atau menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah saat ini membuat silabus yang berkaitan dengan karakter dari kaum milenial. BPIP menggunakan instrumen riset untuk memahami pentingnya Pancasila di era 4.0. Setuju, karena dengan adanya aturan tersebut masyarakat menjadi cenderung lebih berhati-hati
dalam menggunakan media sosial. Sangat setuju Mbak, soalnya di era-era zaman sekarang warga Indonesia itu sangat ketergantungan dengan sosial media. Sehingga warga-warga Indonesia harus bijak dalam menggunakan sosial media sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Setuju sih, soalnya kayaknya sekarang tuh banyak orang-orang yang sih kayak sekarang tuh orang lebih mudah menghina orang, bahkan menghina bangsa sendiri lewat sosial media. Kayaknya setuju sih, soalnya kan sebagai pemerintah kan yang